136. Princess tunggu, ujar Ratu pada Dara begitu Dara selesai menyimpan sepedanya. Ratu menoleh. Kenapa Ratu? Ratu tersenyum tipis kemudian menggandeng tangan Dara. Gak apa-apa Princess, mau bereng saja, ujar Ratu santai. Kamu ini, ujar Dara balas tersenyum. Mereka melangkah bersama menuju pintu masuk rumah. Assalamualaikum Bibi, kompak Dara dan Ratu saat melihat Bibi salah pekerja di rumah Eyang Dira. Waalaikumsalam, Non Ratu dan Non Dara. Kalian sudah pulang? Sudah dong Bi bilang pada Eyang ya, kalau kami sudah pulang, ujar Ratu. Siap Non Ratu. Oke Bibi, kami ke atas dulu Bi. Iya Non. Dara dan Ratu kembali meneruskan langkahnya menuju lift. Princess, hari ini kamu mau kemana? Dara menatap Ratu sebentar. Aku akan ke restoran dan minta izin kalau aku gak lagi belajar di restoran. Aku juga akan ke kafe sekalian mau bertemu ayah. Selanjutnya aku menemani mama ke salon. Aku dan mama mau perawatan hari ini. Ratu aku senang banget, akhirnya aku bisa melakukan banyak hal bersama mama. Ini impianku dari dulu Ratu, ujar Dara senang. Iya Princess, ujar Ratu memaksakan senyumnya. Melihat senyum di wajah Dara, niat Ratu ingin mengatakan tentang kecurigaannya pada Ayu, terpaksa dia urungkan. Ratu gak ingin merusak kebahagiaan Dara. Oh iya Ratu, setelah mendengar cerita mama aku jadi makin yakin untuk lanjut sekolah masak di London. Aku kasihan pada Mama Ratu, dia pasti menyimpan semua kesedihannya selama ini sendirian, ujar Dara kemudian melangkah keluar dari lift bersama Ratu. Ratu kembali menatap Dara sebentar dan menarik nafas pelan. Princess, kalau aku bilang aku gak kasihan pada Tante Ayu, apa kamu akan marah padaku? Maksud kamu Ratu? Entahlah Princess, dan aku hanya mau jujur saja pada Princess. Dari kemarin Princess cerita dan setelah melihat langsung hari ini, aku merasa perubahan Tante Ayu terlalu tiba-tiba. Seperti ada yang mengganjal begitu. Ratu, aku mengerti perasaan kamu. Aku juga awalnya sangat kaget dan seakan tidak percaya dengan perubahan Mama. Tapi aku sangat yakin Mama benar-benar tulus peduli padaku dan mau memperbaiki hubungan kami. Seperti halnya Om Agung Purnama yang benar-benar berubah sekarang. Mereka itu kan suami istri Ratu, sudah pasti mereka saling komunikasi dengan saling mengingatkan. Jadi sangat wajar bukan, Om Agung berubah menjadi lebih baik dan Mama juga ikutan. Iya Princess, aku mengerti, tapi tidak ada salahnya Princess berjaga-jaga iya kan? Jangan langsung percaya 100% padanya. Jangan telan mentah-mentah semua yang dibicarakannya. Aku berkata seperti ini, karena aku sayang banget pada Princess seperti kakak kandungku sendiri. Aku gak mau kalau Princess kembali kecewa. Aku ingin Princess selalu bahagia, karena Princess berhak bahagia. Iya Ratu, Bian juga sudah bilang begitu padaku. Kamu tenang saja oke, aku pasti akan selalu berjaga-jaga. Iya Princess. Kalau begitu aku ke kamarku dulu Princess. Semoga apapun aktivitas Princess hari ini semua dilancarkan. Iya Ratu. Ratu juga. Ratu mengangguk kemudian melangkah ke arah kamarnya. Sama halnya dengan Dara, Dara juga melangkah ke arah kamarnya. Begitu sampai kamar, Dara langsung memeriksa ponselnya. Senyum Dara mengembang saat melihat pesan WA dari Bian. Sayang, enjoy bersepedanya, dan langsung kabari aku begitu kamu sampai di rumah. Dara kembali tersenyum begitu membaca pesan Bian. Dara langsung menekan nomor Bian hendak menghubunginya. Gerakan tangan Dara berhenti begitu mengingat percakapannya dengan Ayu. Dara tidak ingin keceplosan dulu dan menceritakan semua yang dialaminya hari ini pada Bian. Dara tidak ingin Bian ikutan kepikiran. Dara ingin membicarakannya dengan Yudi dulu. Tentang keinginannya juga apa yang terbaik buat dia. Assalamualaikum Ai. Ai, aku sudah di rumah, dan mau bersiap-siap. Ai juga sepertinya udah siap berangkat kerja.
Hati-hati, dan semoga semua pekerjaannya hari ini berjalan dengan lancar. Dara mengirim pesan Wa pada Bian. Dara kembali tersenyum begitu melihat pesannya langsung dibaca sama Bian, dan tidak sampai hitungan menit sudah ada balasannya. Waalaikumsalam sayang. Iya ini aku sudah di jalan mau ke kantor sama Doni. Sayang, kamu juga semoga aktivitasnya lancar hari ini. I miss you, Amin. I miss you too. Dara kembali menyimpan ponselnya. Asteris. Dara sudah sampai di restoran. Dara turun dari mobilnya. Dara siap pamitan pada manajer restoran. Waktu itu Dara datang baik-baik ke restoran ini, jadi dia perginya juga harus baik-baik. Dara turun dari mobilnya. Dara menarik nafas pelan. Dara kemudian melangkah dengan langkah ringannya. Setelah acara pamitannya selesai, Dara lanjut ke kafe pertamanya. Sampai di kafe Dara mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya Dara pindah lagi ke kafe kedua. Dari kafe pertama ke kafe kedua tidak terlalu jauh, cukup 30 menit perjalanan mobil jika tidak macet. Sampai di kafe kedua, seperti sebelum-sebelumnya Dara mengerjakan pekerjaannya. Selesai dengan pekerjaannya, Dara membuatkan makan siang untuknya dan ayahnya. Dara memang sudah membuat janji bertemu saat makan siang dengan ayahnya di kafe. Senyum Dara mengembang begitu melihat semua hasil masakannya. Dara juga sengaja memasak makanan kesukaan ayahnya. Dengan hati senang Dara menata masakannya, Dara jadi tidak sabar makan siang bersama ayahnya. Udah lama sekali mereka tidak makan siang berdua. Setelah semua selesai Dara memilih berkirim pesan dengan Bian, sembari menunggu kedatangan Yudi. Asik banget, main ponselnya. Dara seketika menoleh. Ayah, panggil Dara semangat saat melihat Yudi sudah berdiri di depannya. Dara langsung meletakkan ponselnya dan menyambut kedatangan Yudi. Assalamualaikum Princess. Waalaikumsalam ayah, ujar Dara sambil salim. Silahkan duduk ya, ujar Dara lagi. Yudi mengangguk, dan seketika senyumnya mengembang begitu melihat isi meja. Ada apa ini? Tumben-tumbenan Princess ngajak ayah makan di kafe. Plus dimasakin makanan kesukaan ayah lagi. Bukan apa-apa ya, Dara hanya rindu makan siang berdua bersama ayah. Ayo ya dimakan. Yudi mengangguk dan mengambil makanannya. Dara juga melakukan hal yang sama. Dara tidak langsung memakan makanannya. Seperti biasa saat Dara masak untuk ayahnya, Dara akan melihat reaksi ayahnya terlebih dulu. Dara juga suka minta pendapat ayahnya tentang masakannya. Gimana ya rasanya? Tanya Dara penasaran. Yudi tersenyum sambil mengunyah makanannya. Rasanya tambah enak Princess. Semua rasanya pas. Tingkat kematangannya juga sudah pas. Ini dagingnya juga ayah suka, empuknya pas banget. Princess makin jago saja masaknya. Padahal fokus belajar masaknya belum lama. Dara ikut tersenyum. Syukurlah kalau ayah suka. Beberapa hari ini fokus Dara memang khusus masak masakan kesukaan ayah. Dara mau hasilnya harus sempurna dan sesuai keinginan ayah. Dan ini sudah sempurna Princess. Princess bisa belajar masak yang lain lagi. Iya ya. Dara juga sudah mulai sedikit-sedikit belajar masakan Jepang. Kemarin Dara buat sushi, ramen, miso soup dan dorayaki, ya. Hanya ramen yang dapat acungan jempol dari chef. Selebihnya kata chef semua rasanya masih hancur, masih jauh dari kata sempurna. Dara disuruh belajar lebih giat lagi ya. Memang seharusnya begitu Princess. Kalau mau cepat pintar ya harus rajin belajar. Iya ya, Dara juga sudah niat banget ingin fokus belajar masak berbagai jenis makanan. Dara juga sudah izin keluar dari restoran ya. Ya keputusan Dara gak salah kan? Yudi yang sedang asik ngunyah makannya menatap Dara. Kenapa Princess memilih keluar? Bukannya niat Princess mau buat restoran. Ayah memang tidak pengalaman bisnis kuliner Princess. Tapi menurut ayah, bisnis restoran itu jauh lebih sulit dari bisnis kafe.
Jadi alangkah lebih baiknya kalau Princess belajar tentang restoran dari hal terdasarnya. Belajar banyak dan cari pengalaman yang banyak itu sangat banyak manfaatnya Princess. Beruntung Princess punya privilege, jadi manfaatkanlah privilege itu sebaik mungkin. Iya ya, hanya saja untuk saat ini Dara ingin fokus belajar masaknya saja ya. Dara juga ada keinginan mau lanjut sekolah masak di London. Ujar Dara hati-hati. Yudi seketika menghentikan kunyahannya dan menatap Dara. Ke London Princess? Iya ya, kenapa Princess tiba-tiba ingin sekolah di London? Padahal sebelumnya Princess menolak lanjut kuliah di London. Ini kan beda ya, Dara memang gak mau lanjut kuliah jurusan bisnis. Dara ingin lanjut jurusan masak ya. Iya ayah tahu, tapi kenapa harus ke London dan gak di Indonesia saja? Di Indonesia juga banyak banget sekolah masak. Sebelumnya Princess juga bilang ingin menunggu Ratu, dan belajar masak bersama Ratu. Kenapa sekarang berubah lagi? Princess jadi pelin-pelan. Ayah gak suka Princess begini. Tegas Yudi. Dara menganggukkan kepalanya. Maaf ya. Sebenarnya Dara tiba-tiba ingin lanjut sekolah masak di London itu karena mama ya. Like, subscribe, dan komen ya. 137. Dara masih menundukkan tidak berani menatap Yudi. Yudi sangat terkejut mendengarnya. Yudi menatap Dara dan tangan kirinya terkepal. Ada perasaan marah di hatinya. Lagi-lagi Dara berbuat sesuatu yang tidak dia sukai karena mama kandungnya. Yudi bukan tidak suka Dara sekolah sampai ke luar negeri demi cita-citanya. Tapi Yudi benar-benar tidak suka Dara melakukan itu semua karena mamanya. Mamanya yang gak pernah peduli padanya dan sering membuatnya kecewa. Dara memberanikan diri mengangkat kepalanya dan menatap Yudi, saat Yudi tidak juga mengeluarkan suaranya. Apa ayah marah? Tanya Dara pelan. Menurut Princess, maaf ya. Sebenarnya kemarin mama datang menemui Dara. Dia juga minta maaf pada Dara dan dia ingin memperbaiki hubungan kami ya. Dia juga mengajak Dara belanja, bahkan tadi pagi kami sempat bersepeda bersama. Dara sangat senang, bisa dekat dengan mama dan melakukan banyak hal bersama mama, ya. Yudi menatap Dara. Tangannya yang sebelumnya terkapal erat perlahan terbuka dan amarahnya juga menghilang. Tidak bisa dipungkiri, ada perasaan senang di hatinya, mendengar Ayu yang akhirnya mau minta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Dara. Ini juga yang diharapkannya dari dulu. Hanya saja Yudi belum bisa terima Dara mau lanjut sekolah di London karena Ayu. Baguslah kalau dia minta maaf dan mau memperbaiki hubungan kalian, tapi kenapa Princess justru ingin lanjut sekolah masak ke London? Bukankah Princess lebih baik sekolah di sini, dan kesempatan Princess bertemu dengan Ayu juga lebih banyak? Mama mau pindah ke London ya. Katanya, dia juga ingin lebih dekat dengan Alpha. Dia mau mengawasi Alpha. Untuk itu mama mengajak Dara ya. Kata mama selain Dara bisa lebih fokus mengejar cita-cita Dara. Dara, mama dan Alpha juga bisa semakin dekat dan bisa menghabiskan waktu bersama. Dara juga ingin kenal dengan Alpha, ya. Adik yang satu ibu dengan Dara. Lagian ada David juga di sana, jadi ayah gak perlu khawatir pada Dara. Dara pastikan, Dara hidup dengan baik di sana ya dan tidak melakukan aneh-aneh. Jelas Dara. Yudi menarik nafas pelan dan menatap Dara. Oke, ayah mengerti keinginan Princess, tapi apa Princess tidak memikirkan Bian? Apa Princess juga sudah membicarakan tentang ini dengan Bian? Tanya Yudi. Dara sudah membicarakannya dengan Bian. Kata Bian, Dara harus membicarakan ini dengan ayah dulu. Dara yakin, jika ayah setuju, Bian juga pasti setuju. Lagian Dara di sana juga gak akan lama ya, paling cuma setahun. Boleh ya, ini kesempatan bagus buat Dara biar bisa lebih dekat dengan mama dan Alpha. Apa Princess sudah memikirkan resiko pacaran jarak jauh? Iya sudah ya. Sebenarnya Bian gak mau LDR. Dia bahkan sempat minta kami nikah dulu barulah dia mengizinkan Dara pergi. Yah,
Kalau menurut ayah, Dara harus gimana? Dara juga belum ada keinginan nikah muda ya. Kalau begitu putuskan Bian, itulah jalan terbaik. Yah, ujar Dara seketika menatap Yudi. Princess, dengarkan ayah. Sekarang Princess mau LDR tapi Bian gak mau. Bian juga ingin nikah tapi Princess belum mau nikah. Itu berarti tidak ada titik temu di antara kalian. Ngapain kalian berhubungan kalau kalian memang tidak sejalan? Lebih baik pisah, iya kan? Princess juga bisa fokus menata masa depan Princess. Begitu juga dengan Bian bisa fokus dengan karirnya. Jangan gantung Bian Princess, kasihan dia. Tapi Dara gak mau pisah dengannya ya. Dara cinta sama Bian. Dara juga sangat nyaman dengannya. Kalau cinta dan nyaman, pertahankan dia dan tetap di sampingnya. Maunya juga begitu ya, tapi untuk sementara ini tidak bisa. Dara ingin banget ke London ya. Lagian LDR sebentar ini kan harusnya gak masalah ya. Terserah Princess saja, ujar Yudi dan kembali melanjutkan makannya. Yah, rengek Dara tidak puas dengan jawaban Yudi. Yudi memilih diam dan tetap fokus pada makanannya. Ayah bantu Dara, rengek Dara lagi. Yudi menelan makanannya dan menatap Dara. Untuk kali ini ayah gak bisa bantu Princess. Princess sebaiknya kembali coba omongin baik-baik dengan Bian. Baiklah ya, nanti Dara akan coba omongin lagi dengannya. Ya itu memang yang terbaik, karena yang ngejalanin kalian berdua juga. Iya ya. Tapi ayah sendiri setuju kan kalau Dara lanjut sekolah masak di London? Yudi kembali menarik nafas pelan. Sejujurnya dia tidak ingin Dara lanjut sekolah di London dan ikut bersama Ayu. Masih ada rasa khawatir di hatinya. Yudi takut Ayu kembali mengecewakan Dara. Tapi dia juga gak mungkin menghalangi Dara yang ingin dekat dengan ibu kandungnya. Yudi tidak mau disebut ayah yang egois. Yudi juga tidak ingin menghalangi kebahagiaan anaknya, dan Yudi sangat tahu Ayu adalah salah satu kebahagiaan Dara. Sebenarnya ayah kurang setuju Princess melanjutkan sekolah di London, karena menurut ayah sekolah di sini juga tidak kalah bagusnya, tapi berhubung Princess ingin lebih dekat dengan Ayu, ayah juga tidak mungkin melarangnya. Karena biar bagaimanapun Ayu juga berhak pada Princess, begitu juga dengan Princess. Princess sudah dewasa dan Princess pasti tahu apa yang terbaik buat Princess. Dara tersenyum mendengarnya. Terima kasih ya, selalu mengerti Dara dan tidak pernah memaksakan kehendak pada Dara. Dara janji ya akan belajar dengan giat, hingga jadi chef yang hebat. Yudi balas tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Princess, hanya saja jangan pernah lupakan ayah saat Princess bersama Ayu. Satu hal yang harus Princess tahu, ayah sayang banget pada Princess dan selalu mendoakan untuk kebahagiaan Princess. Dara tidak akan pernah melupakan ayah. Dara juga sayang banget pada ayah, melebihi apapun. Jawab Dara mantap. Iya Princess, ujar Yudi tersenyum. Asteris. Dara melambaikan tangannya pada Ayu saat Ayu sudah turun dari mobilnya. Mereka sudah selesai melakukan perawatan, dan Dara mengantar mamanya pulang. Dara saya masuk dulu, kamu hati-hati, ujar Ayu. Iya ma. Dara pergi ma, ujar Dara tersenyum. Ayu menganggukkan kepalanya. Dara kembali menjalankan mobilnya dan masih ada senyum di wajahnya. Dara sangat senang bisa pergi ke salon bersama mamanya, dan yang paling membuat Dara senang, mereka cerita banyak selama di salon. Pergi ke salon bersama mamanya juga salah satu impian Dara dari dulu. Selama ini dia selalu berandai-andai tiap kali melihat Ratu pergi ke salon bersama Giselle, dan akhirnya sekarang Dara bisa mengalaminya juga. Dan Dara tidak ingin kebersamaannya dengan mamanya segera berakhir, masih banyak banget yang ingin dia lakukan bersama Ayu. Untuk itu dia harus menemui Bian dan membujuk Bian, supaya Bian juga memberinya izin pergi ke London, seperti halnya ayahnya. Sebelum ke rumah Bian, Dara sengaja singgah membeli oleh-oleh pada kakek dan nenek. Sekalian dia juga ingin memberitahukan tentang niatannya pada kakek dan nenek.
Kakek dan nenek juga harus tahu tentang hal ini. Dara membeli keik kesukaan kakek dan nenek, dan tidak ketinggalan juga dengan buah-buahannya. Setelah selesai dengan oleh-olehnya, Dara kembali melanjutkan perjalanannya. Lebih kurang 20 menit, sampai juga Dara di rumah Bian. "Assalamualaikum Bude," ujar Dara saat Bude membukakan gerbang untuknya. "Waalaikumsalam Non Dara." Dara kembali menjalan mobilnya. Senyum Dara seketika mengembang saat melihat kakek dan nenek yang tengah duduk santai di halaman depan. "Assalamualaikum kakek dan nenek," ujar Dara ceria. "Waalaikumsalam Dara," kompak kakek dan nenek. Dara mengambil barang bawaannya kemudian menghampiri kakek dan nenek. "Kakek, nenek," ujar Dara kemudian salim pada kakek dan nenek. Kakek dan nenek tersenyum menyambut Dara. "Silakan duduk Dara." "Iya Nek." "Oh iya Nek, kayak ini aku bawa keik dan buah kesukaan kakek dan nenek," ujar Dara sambil membuka bungkus barang bawaannya. "Kamu ini selalu saja bawa oleh-oleh tiap datang. Kamu harusnya gak usah repot-repot Dara, melihat kamu datang saja, kami sudah senang," ujar nenek. "Tidak repot sama sekali Nek, Dara juga sekalian lewat ini." "Kek, Nek ini keknya dimakan mumpung masih hangat." Kakek dan nenek mengangguk kemudian mengambil keknya. Kakek dan nenek di rumah saja ini, tidak ada niatan jalan-jalan sore ke taman. "Kalau mau ayo Dara temenin," ujar Dara. Memangnya Dara gak ada kerjaan lagi. "Biasanya kalau sore, suka ikut les masak," ujar kakek. Dara gak ikut les masak lagi kek. "Kenapa? Kan sayang berhenti tengah jalan. Apa tempat lesnya gak nyaman?" "Dara nyaman-nyaman saja les di sana kek, hanya saja Dara mau pergi, jadi Dara putuskan berhenti les masak." "Pergi kemana?" tanya nenek cepat. "Ke London Nek, tapi hanya untuk sementara saja kok, paling 1 tahun. Dara mau lanjut sekolah masak di sana." "Kek, Nek gak apa-apa kan Dara pergi?" Kakek dan nenek saling menatap. Like, subscribe dan komen ya. 138. Dara yakin mau pergi, lalu bagaimana dengan Bian? Tanya nenek pelan. Sejujurnya nenek tidak rela kalau Dara pergi, tapi dia juga sadar dia siapa, dia tidak ada hak melarang Dara pergi. "Dara pergi tidak lama Nek, hanya setahun. Ya kami tetap bersama Nek, dan menjalin hubungan jarak jauh. Tapi Nak, hubungan jarak jauh terlalu beresiko, nenek takut kalian tidak bisa melewatinya." "Kami pasti bisa Nek," Dara yakin itu. Makanya nenek dan kakek di sini jagain dia untuk Dara, jangan sampai dia tergoda sama cewek lain. "Kami usahakan Nak," Dara tersenyum. "Makasih Nek, Kek. Sebenarnya Dara pergi tujuannya bukan hanya untuk cita-cita Dara saja Nek, Kek. Dara pergi untuk mama dan adik Dara juga. Nenek dan kakek tentunya sudah tahu hubungan Dara dengan mama Dara yang kurang baik. Dara ingin memperbaiki hubungan kami Nek, Kek. Begitu juga dengan adik Dara. Dara ingin sekali membantunya, supaya dia bisa tumbuh jadi anak yang baik dan tidak ikut-ikutan pergaulan bebas." "Jelas Dara." "Iya Nak, nenek mengerti. Dan nenek juga hanya bisa mendoakan semoga apa yang diniatkan Nak Dara semua berjalan dengan lancar." "Iya Nek, terima kasih Nek." "Sama-sama Nak, tapi Daranya pergi setelah acara syukuran kan?" "Tentu saja Nek, hitung-hitung acara syukurannya juga sebagai salam perpisahan dari Dara untuk semuanya." Nenek jadi sedih, padahal nenek ingin lihat kalian menikah tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nenek juga belum puas masak berdua bersama Dara. "Nek, kami pisah hanya sementara, dan nanti setelah Dara pulang dari London kita masak terus tiap hari. Dara akan ajarin nenek tentang apa saja yang Dara masak selama di sana." "Iya Nak, semoga saja nenek dan kakek masih hidup dan tentunya masih sehat." "Nenek, omongannya jangan gitu dong Nek. Nenek dan kakek pasti sehat-sehat terus sampai Dara kembali." "Iya Nak." "Nah gitu dong Nek. Kalau begitu ayo kita jalan-jalan sorenya, mumpung Dara masih di sini." "Iya Nak, tapi Dara bawa kursi roda,
takutnya kakek gak kuat jalan lama. Oke Nek, semangat Dara. Asteris. Sepulang dari jalan-jalan di taman, Dara dan nenek masih lanjut masak makan malam bersama. Dara ingin mengumpulkan kenangan sebanyak-banyaknya bersama kakek dan nenek sebelum dia pergi. Dia pasti akan merindukan kakek dan nenek. Dara dan nenek saling tersenyum melihat hasil masakan mereka yang sudah tertata rapi di atas meja. Nenek makin jago saja masaknya, goda Dara. Nenek yang harusnya berkata seperti itu Dara, bukan sebaliknya. Nenek dan Dara kembali saling tersenyum. Tin, itu pasti mobil Bian, ayo kita sambut dia. Semangat nenek. Iya ayo Nek. Sementara itu di halaman depan, Bian yang baru saja turun dari mobil, hatinya bersorak girang begitu melihat ada mobil Dara di rumahnya. Pantas saja kekasihnya tidak mengangkat telepon darinya, ternyata dia mau memberinya kejutan. Bian mempercepat langkahnya, hanya dia sendirian yang pulang, tidak ada Doni bersamanya. Sejak Bian ada nenek dan kakeknya, Doni jadi hanya sesekali saja tidur di rumah Bian. Doni juga memilih kembali ke rumah orang tuanya. Dia juga ingin dekat dengan keluarganya sama halnya dengan Bian. Kakek, ujar Bian begitu melihat kakeknya sudah berdiri dari tempat duduknya. Kakeknya ini memang selalu saja duduk di teras menunggu kepulangannya. Kakek tersenyum. Bian salim pada kakeknya kemudian memeluk kakeknya. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam Bian. Bagaimana pekerjaan kamu hari ini? Bian tersenyum. Setiap dia pulang kerja, inilah yang kakeknya selalu tanyakan, dan Bian sangat menyukainya. Pekerjaanku berjalan dengan lancar kek. Kakek sendiri ngapain saja satu harian ini? Kakek gak bosan kan? Tentu saja gak bosan. Kek hari ini bantu-bantu nenek dan bude menanam tanaman di halaman belakang. Kakek dan nenek juga sempat diajak jalan-jalan ke taman sama Dara. Oh iya Bian, tadi saat di taman kakek melihat banyak yang jual ikan hias. Jika kakek merawat ikan hias apa kamu keberatan? Kakek suka melihat ikan. Tentu saja aku gak keberatan kek, justru aku juga suka. Kalau begitu besok aku suruh suami bude kesini. Biar dia yang temani kakek belanja akuarium, ikan dan yang lainnya. Kakek beli saja beberapa akuarium dan beberapa jenis ikan. Selain itu kakek mau apa lagi? Itu saja dulu, satu-satu saja. Iya kek, kakek jangan sungkan-sungkan, kalau ingin sesuatu langsung bilang saja. Iya nak, ujar kakek tersenyum haru. Dara dan nenek yang sudah sampai di dekat mereka juga ikut tersenyum. Bian yang sadar ada yang memperhatikannya menoleh. Senyum Bian mengembang begitu melihat Dara dan nenek. Assalamualaikum Nek, sayang, ujar Bian menghampiri mereka. Waalaikumsalam, kompak Dara dan nenek. Bian salim pada nenek kemudian mengecup kening Dara. Bian pasti senang ini ada yang napelin, ujar nenek. Tentu saja Nek, rasa senangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan sampai ke relung hati terdalam. Ai, gak usah berlebihan deh, ujar Dara tersenyum malu. Aku gak berlebihan sayang, aku bicara apa adanya. Ayo kita lanjut ngobrol di dalam saja. Dara dan yang lainnya mengangguk. Asteris. Setelah makan malam, Dara dan Bian memilih duduk santai di halaman depan sembari menikmati pemandangan malam. Bian duduk tegap, sedangkan Dara menyandarkan kepalanya di bahu Bian. Tangan mereka saling bergenggaman. Sayang, aku tadi sempat kesal karena kamu tidak juga mengangkat teleponku dan membalas pesanku, unar Bian kemudian mengecup rambut Dara. Dara tersenyum. Maaf Ai, aku sengaja. Aku kan mau buat kejutan. Dan aku senang dengan kejutannya sayang. Sering-sering ya. Kalau begini kan aku seperti sudah punya istri saja. Ai, omongannya gak pernah jauh-jauh dari yang satu itu. Namanya juga udah kebelet sayang, tapi ini tumben-tumbenan banget kamu mampir. Padahal semalam juga kita bertemu. Apa karena kamu merindukanku? Dara mengangkat kepalanya dan menatap Bian. Tentu saja aku rindu Ai.
Senyum Bian mengembang dan kembali mengecup kening Dara. Aku juga selalu merindukan kamu sayang. Dara balas tersenyum. Dia pasti akan sangat merindukan momen ini bersama Bian. Sayang, kamu kenapa menatapku seperti itu? Dara tersenyum tipis dan menarik nafas pelan. Sebenarnya ada yang mau aku omongin, Apa itu sayang? Tanya Bian mengangkat tangan kirinya kemudian memainkan rambut Dara. Dara menatap Bian dan kembali menarik nafas pelan. Keputusanku untuk lanjut sekolah di London sudah mantap, Aku juga sudah minta izin pada ayah dan dia sudah mengizinkan. Gak apa-apa ya, kita LDR hanya setahun saja. Kita nikah dulu kalau begitu. Ujar Bian cepat. Itu gak mungkin, Aku gak mau melangsungkan pernikahan yang kesannya terburu-buru. Tahu sendiri, sering jadi bahan sorotan media sekarang. Aku gak ingin dituduh hamil duluan atau apapun itu. Lagian masuk ke dalam tahap pernikahan itu bukan suatu yang mudah, Aku mau kita melangkah ke tahap itu saat kita benar-benar sudah siap, karena aku paling gak ingin ada terjadi perceraian setelah pernikahan. Aku gak mau apa yang aku alami, dialami juga oleh anak-anakku nanti. Menjadi anak broken home itu gak enak, Jelas Dara. Bian terdiam kemudian menundukkan kepalanya. Aku mengerti maksud kamu sayang, tapi aku benar-benar tidak bisa kalau kita LDR. Ujar Bian pelan dan tanpa mau menatap Dara. Please, hanya setahun dan itu gak akan lama, masih ingatkan gimana usahaku supaya bisa bertemu dengan Mama, dan sekarang kami sudah bertemu, Ini kesempatan bagus untukku memperbaiki semuanya, serta bisa mewujudkan apa yang jadi impianku selama ini. Bian hanya memilih diam. Aku janji pasti akan sesering mungkin memberi kabar, jika ada waktu kita akan video call. Aku juga janji akan setia dan tidak melakukan yang aneh-aneh. Satu lagi, aku akan mempersiapkan diriku dan semakin memantapkan hati untuk kita melangkah ke jenjang pernikahan, Ujar Dara lagi. Bian seketika mengangkat kepalanya dan menatap Dara. Kamu yakin untuk yang satu itu? Dara mengangguk mantap. Tentu saja, karena sekarang cita-citaku selain ingin jadi chef, juga ingin hidup bersama kamu. Aku memang ingin menghabiskan waktu bersama Mama, tapi aku juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama kamu. Untuk itu sebelum kita menghabiskan banyak waktu bersama, izinkan aku menghabiskan banyak waktu bersama Mamaku, Ujar Dara. Bian menatap dalam Dara dan menganggukkan kepalanya. Bian sadar, dia gak boleh terlalu egois pada Dara. Bian tentu gak mau karena terlalu memaksakan kehendaknya Dara malah milih menyerah dengan hubungan mereka. Baiklah, aku izinkan, tapi sebelum kamu pergi kita tunangan dulu. Like, subscribe dan komen ya. 139. Dara menatap Bian, ada senyum di wajahnya. Dara sangat lega, akhirnya Bian memberi izin juga. Dara mengeratkan genggaman tangan mereka. Sebenarnya aku gak masalah kalaupun mau tunangan dulu, tapi jujur saja, ada ketakutan tersendiri di hatiku kalau kita tunangan dulu. Ketakutan gimana maksud kamu sayang? Aku sering sekali melihat banyak yang sudah tunangan tapi akhirnya gak jadi nikah. Aku takut seperti itu, Aku inginnya yang langsung nikah saja. Lagian menurutku tunangan dan pacaran juga sama saja. Apalagi di jariku sudah melingkar cincin pemberian, Menurutku ini saja sudah cukup membuktikan kalau kita sama-sama berkomitmen dalam hubungan ini. Aku mengerti sayang, tapi ingat, jaga hati dan jaga mata. Gak boleh genit-genit. Iya, juga sama. Kalau gak ada aku kembali dingin saja seperti dulu. Juga gak usah sering-sering pergi dengan ayah. Kenapa begitu? Ya aku ngeri saja, takutnya nanti kalian bertemu dengan teman ayah yang sesama pengusaha dan dijodohkan lagi dengan anaknya. Bian tersenyum mendengarnya. Tidak akan saya. Aku tidak akan mau nikah selain sama kamu. Gantian Dara yang tersenyum. Bisa saja kamu, Terus kapan rencana kamu mau ke London? Nanti setelah acara syukuran kamu,
Aku juga sekalian mau pamitan pada semuanya. Bian mengangguk mengerti. Tapi sebelum pergi, aku ingin kita pergi kencan. Ujar Bian. Kencan kemana? Kemana saja yang penting pergi bersama kamu. Iya, aku juga inginnya begitu. Nanti aku cari tempat yang cocok buat kencan. Mau ke daerah pegunungan atau pantai. Yang pantai saja sayang, daerah gunung terlalu jauh dari sini. Ditambah lagi, kita juga belum puas main di pantai waktu itu. Oke, aku tahu daerah pantai yang mirip di Bali, nanti kita ke sana saja. Bukan Ancol kan? Memangnya kenapa kalau Ancol? Ancol juga pantainya sangat bagus dan banyak permainannya. Tapi tempatnya terlalu ramai sayang. Aku butuhnya tempat yang tenang, sekalian mau menjernihkan pikiran juga. Iya, aku mengerti. Aku sudah tahu tempatnya. Tapi kata kamu mau ke Ancol. Aku hanya bercanda, kamu ini serius banget. Kalau misalkan nanti Ratu dan yang lainnya mau ikut boleh ya, nanti begitu sampai kita buat acara terpisah seperti di Bandung waktu itu. Iya sayang, tidak apa-apa, sekalian biar aku juga gak perlu nyetir. Dasar kamu ujar Dara tersenyum. Bian balas tersenyum. Sayang, ada bintang jatuh, ujar Bian menunjuk ke arah langit. Benarkah? Ujar Dara seketika mengikuti arah pandang Bian. Kap, Bian mengecup dalam pipi Dara dan tersenyum senang. Kamu bohong kan? Gak ada tuh bintang jatuh. Protes Dara. Senyum Bian makin mengembang. Dasar modus, ujar Dara ikut tersenyum. Bian mengusap sayang pipi Dara dan menatap Dara. Aku pasti akan sangat merindukan momen ini sayang. Dara balas menatap Bian. Sama aku juga pasti akan merindukan momen ini. Kamu yang sabar ya Setahun itu gak akan lama Demi kamu aku pasti selalu bersabar sayang. Ujar Bian kemudian mengecup kening Dara dan membawa Dara ke dalam pelukannya. Bian mengeratkan pelukannya dan memejamkan matanya. Sama halnya dengan Dara, dia balas memeluk Bian dan ikut memejamkan matanya. Mereka saling menikmati hangatnya pelukan masing-masing dan tanpa ada yang bersuara. Asteris. Ratu, panggil Dara senang saat mendapati Ratu sedang fokus dengan laptopnya. Princess, baru pulang kamu? Diantarkan pulangnya. Iya dong Ratu, Bian gak akan izinkan aku pulang malam-malam sendirian. Ujar Dara kemudian duduk di samping Ratu kemudian makan cemilan yang disiapkan Ratu. Bagus, jawab Ratu ikut makan cemilannya. Masih ngerjain skripsi atau ngerjain tugas kuliah? Tanya Dara saat melihat buku-buku Ratu yang menumpuk. Skripsi Princess, udah bab berapa? Ini udah mau selesai bab 2. Bagus dong. Iya dong, Ratu gitu. Princess ngapain ke rumah Mas Bian? Bukannya habis ketemu juga semalam. Aku mau minta izin Ratu. Keputusanku buat lanjut sekolah masak di London sudah bulat. Aku akan berangkat ke sana bersama Mama dalam waktu dekat. Ratu maafkan aku ya, padahal kita sudah membuat banyak rencana bersama, tapi karena aku semua jadi gagal. Ratu seketika menatap pada Dara. Memangnya Om Yudi dan Mas Bian sudah memberi izin buat Princess lanjut sekolah di London? Dara mengangguk mantap. Iya Ratu, mereka sudah memberi izin. Kamu juga memberi izin kan Ratu? Sekalipun aku tidak memberi izin, Princess pasti akan berangkat juga kan? Ratu jangan begitu dong Ratu. Pendapat kamu juga sangat penting buat aku. Apa Ratu kecewa padaku, karena aku sudah mengacaukan semua rencana kita? Ratu aku janji perginya hanya setahun. Setahun juga sudah cukup bagiku menghabiskan banyak waktu bersama Mama dan Alfa. Aku juga janji Ratu, aku akan sering-sering mengirim resep makanan yang aku pelajari di sana untuk kamu pelajari di sini. Untuk bisnis restorannya kita tetap bekerja sama Ratu seperti yang sudah kita rencanakan. Aku tidak akan buka restoran tanpa kamu. Jelas Dara. Ratu menatap Dara dan mengusap lengan Dara. Aku sama sekali tidak kecewa Princess. Justru aku senang,
Princess benar-benar semangat ingin belajar masaknya. Hanya saja, Ratu seketika mengepalkan tangannya. Ratu ingin sekali mengungkapkan tentang kecurigaannya soal Ayu pada Dara, tapi Ratu juga tidak ingin merusak kebahagiaan Dara. Ditambah lagi Yudi dan Dian juga sudah memberi izin pada Dara. Hanya saja apa Ratu? Tanya Dara balas menatap Ratu. Hanya saja aku khawatir pada Princess. Biar bagaimanapun London itu kan jauh Princess. Aku takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Princess. Ujar Ratu mencari alasan. Ratu benar-benar tidak bisa menceritakan tentang kecurigaannya. Ratu tenang saja, aku pastikan aku akan tetap baik dan bahagia juga. Lagian ada David juga di sana, jadi Ratu gak perlu khawatir. Janji ya Princess tetap baik dan bahagia, selama kita tidak bersama. Ujar Ratu pelan. Iya Ratu. Ratu juga harus tetap baik dan bahagia selama aku pergi. Ratu menganggukkan kepalanya. Iya Princess aku janji. Princess, peluk. Pinta Ratu. Dara tersenyum kemudian memeluk Ratu. Beruntungnya aku punya sepupu sebaik kamu Ratu. Aku janji Ratu tidak akan buat kamu kecewa lagi. Terima kasih Ratu, kamu selalu mengerti aku. Aku pasti akan sangat merindukan kamu. Batin Dara, semoga saja kecurigaanku tidak benar Princess. Tante Ayu benar-benar berubah dan mau memperbaiki hubungan kalian. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu Princess. Batin Ratu kemudian mengeratkan pelukannya. Ratu pelukannya jangan terlalu erat. Protes Dara, biarkan saja, aku mau buat stokan yang banyak. Aku pasti akan sangat merindukan Princess. Dara tersenyum dan balas mengeratkan pelukannya. Ratu benar, aku juga pasti akan sangat merindukan momen ini. Ratu baik-baik ya selama gak ada aku, dan kalau bisa playgirlnya dikurangi. Punya pacar satu itu rasanya lebih asik Ratu. Bukan karena gak laku ya. Ratu, kamu ini, dibilangin pintar banget jawabnya. Ujar Dara kemudian melepaskan pelukannya. Ratu tersenyum kemudian mencubit gemas kedua pipi Dara. Tentu saja anak Papa Darmen dan Mama Giselle gitu loh. Ratu sakit. Protes Dara. Biarin. Iya, Princess udah hubungi belum? Princess bakalan ke London. Ujar Ratu kemudian melepaskan pelukannya. Belum, biar jadi kejutan buat Bagus itu. Pasti kaget banget melihat Princess tiba-tiba ada di London. Pastinya, dan aku udah gak sabar keliling London bersama Ingat belajar Princess. Iya Ratu, kamu ini. Ratu hanya tersenyum memamerkan giginya. Asteris. Pagi hari tiba, Dara pagi-pagi sekali sudah sampai di rumah ayahnya. Dara mau minta izin pada Bunda, Grandma, Grandpa serta adiknya Fahrul. Meski Dara sudah minta izin pada ayahnya, Dar tidak akan bisa tenang sebelum dia minta izin pada semua keluarga terdekatnya. Dara turun dari mobilnya bertepatan dengan Ayunda yang keluar rumah hendak pergi olahraga. Assalamualaikum Ayunda, ujar Dara berusaha bersikap biasa. Waalaikumsalam, kata ayah lo mau lanjut sekolah di London, apa itu benar? Tanya Ayunda langsung to the point. Alis Dara terangkat sepertinya ayahnya sudah menceritakan pada orang rumahnya tentang kepergiannya. Iya benar, kenapa? Baguslah, baik-baik lo di sana, dan kalau bisa gak usah pulang-pulang sekalian. Gue doain lo ketemu dengan bule ganteng di sana, yang masih muda dan tentunya hartanya gak habis 7 turunan. Ujar Ayunda senang, dia sudah banyak rencana setelah ini. Maksud lo apa? Gak ada maksud apa-apa Dara. Gue hanya berkata yang baik-baik. Apa ada yang salah dengan ucapan gue? Tentu saja salah. Lo tahu gue sudah punya Bian. Like, subscribe, dan komen ya. 140. Hey Dara, gue beritahu sama lo. Lo jangan terlalu percaya dan setia pada Bian. Lo siap LDR berarti lo harus siap diselingkuhi. Gue berkata seperti ini karena gue peduli pada lo.
Gue gak mau lo terlalu sakit hati saat dikhianati. Takutnya lo bunuh diri lagi. Gue akui gue memang gak suka pada lo, tapi gue juga gak mau lo bunuh diri karena cinta. Dara melotot. Gue gak akan bunuh diri karena cinta Ayunda, dan satu lagi, gue percaya pada Bian, gue yakin dia tidak mungkin selingkuh. Dara, jangan terlalu percaya diri. Lo pacaran sama Bian juga belum ada seumur jagung, tapi tingkat kepercayaan diri lo sudah tingkat dewa. Ingat Dara, masalah cinta gue jauh lebih berpengalaman dari lo, jadi lo jangan sok tahu. Gue gak sok tahu Ayunda. Udah ah, malas gue bicara sama lo, bye. Ujar Dara dan kembali melanjutkan langkahnya. Dara, tunggu. Gak sopan ya lo, main pergi saja. Baru juga punya pacar Bian, sombongnya sudah selangit. Kesal Ayunda. Dara tidak peduli dan terus melanjutkan langkahnya. Melihat Dara sudah masuk rumah, Ayunda juga ikut melanjutkan langkahnya. Kesal banget dia pada Dara. Dan yang membuat Ayunda lebih kesal lagi, dia baru tahu kalau pacarnya Dara benar-benar seorang miliarder. Beruntung banget kan itu si Dara. Sementara itu Dara sudah masuk dapur. Dara mau menemui bundanya terlebih dulu. Assalamualaikum Bunda, Bibi. Sapa Dara ceria. Dea dan Bibi yang sedang membuat sarapan menoleh. Waalaikumsalam. Dara, kamu datang sayang. Sini bantu Bunda. Oke Bun, ujar Dara menghampiri Dea kemudian salim. Dea menghentikan sejenak aktivitasnya dan menyambut Dara. Mau masak apa ini Bun? Nasi goreng sayang. Dara, yang goreng ya Bun. Iya sayang, Bunda selesaikan potong bawang dan cabainya dulu. Dara bantu potong sayurannya dulu saja biar cepat. Oke Bunda, ujar Dara kemudian mengambil sayur yang sudah disiapkan Bibi. Bun, apa ayah sudah ada cerita kalau Dara mau lanjut sekolah ke London? Tanya Dara sambil memotong sayur. Iya, dia cerita semalam setelah selesai makan malam sayang. Bunda juga memberi izin kan Bun, Dara lanjut sekolah di London. Dea menghentikan sejenak aktivitasnya dan menatap Dara. Iya sayang, apapun itu keinginan Dara asal yang positif, Bunda pasti memberi izin dan mendukung Dara. Ujar Dea tersenyum tipis, termasuk keinginan Dara yang ingin dekat dengan ibu kandung Dara. Dea kembali menatap Dara dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja sayang, Bunda tidak akan menghalangi Dara jika Dara ingin dekat dengan Ayu. Karena biar bagaimanapun Ayu tetaplah mama kandung Dara. Mama yang seharusnya Dara hormati dan sayangi. Iya Bunda, terima kasih banyak Bunda selalu mengerti Dara. Sama-sama sayang, dan maafkan Bunda, Bunda yang belum bisa menjadi Bunda yang sempurna buat Dara. Dara menggelengkan cepat kepalanya. Enggak Bunda, Bunda adalah Bunda yang paling sempurna buat Dara. Dara sangat sayang pada Bunda. Dan sampai kapanpun Bunda adalah Bunda terhebat dan terbaik buat Dara. I love you Bunda. Dea kembali menghentikan aktivitasnya dan menatap haru pada Dara. I love you too baby girl. Ujar Dea tersenyum. Dara balas tersenyum dan memeluk Dea dari samping. Dea hanya mengecup rambut Dara sebagai balasan pelukannya. Grandma Nindi yang baru masuk dapur tersenyum melihat Dara dan Dea. Dia senang melihat kekompakan menantu dan cucunya. Grandma Nindi berdeham. Dara dan Dea menoleh. Dara melepas pelukannya dan menghampiri grandmanya. Dara langsung salim dan memeluk grandmanya. Grandma, Dara kangen. Bohong, ujar Grandma Nindi cepat. Dara melepas pelukannya dan menatap grandmanya, sedangkan dia hanya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Grandma kok gitu? Habisnya Grandma kesal sama Dara, jujurnya. Maaf Grandma, maaf untuk apa? Dara sudah melakukan sesuatu tanpa seizin Grandma. Dara memang salah Grandma, tapi Dara juga tidak bisa memungkiri kalau Dara sangat sayang pada Mama Ayu. Meski dia sudah mengecewakan Dara berkali-kali, Dara tetap saja tidak bisa membencinya Grandma. Grandma Nindi menarik nafas pelan dan menatap Dara. Grandma akan berusaha mengerti posisi kamu,
meski sebenarnya Grandma benci banget pada Ayu. Grandma belum bisa melupakan apa yang dilakukannya pada kamu. Tega-teganya dia menuduh kamu pencuri dan melaporkan kamu pada polisi. Bahkan Yunita yang kelakuannya sangat menyebalkan sekalipun tidak pernah berbuat kasar pada Ayunda. Dia bahkan tidak segan-segan menghajar orang yang menyakiti anaknya. Ini Ayu, dia sendiri yang menyakiti anak kandungnya. Ibu macam apaan itu? Iya Grandma, Dara mengerti kemarahan Grandma, tapi Mama sekarang sudah berubah kok Grandma, dan dia sedang berusaha menjadi lebih baik lagi. Dia juga mau memperbaiki semua kesalahannya. Baguslah kalau dia sudah berubah, tapi sebelum kamu pergi ke London, Grandma ingin bertemu dengannya, dan bicara dengannya. Iya Grandma, nanti Dara akan bicarakan dengan Mama. Bagus, dan ingat selama di London sering-sering hubungi David. Kenapa David? Kenapa bukan Grandma? Ya karena David yang ada bersama kamu di sana. Kalau kamu menghubungi Grandma palang nanya kabar dan yang lainnya. Grandma gak mungkin bisa bantu saat kamu butuh bantuan. Iya Grandma, tapi Grandma juga harus sering-sering kunjungi Dara ke sana ya. Nanti kan cucu Grandma di sana ada 2. Iya, Grandma pasti akan sering-sering mengunjungi kamu. Nanti juga kalau Fahrul libur sekolah kami ke sana, atau kalau sidang skripsi Ratu sudah selesai, kami akan ke sana sama Eyang Dira juga. Makasih Grandma. Grandma memang yang terbaik. Sama-sama sayang, tapi ingat, Dara harus belajar yang rajin, jaga kesehatan dan yang terpenting jangan lakukan sesuatu yang buat Ayah Yudi dan Bunda Dea kecewa. Jangan rusak kepercayaan mereka. Peringat Grandma Nindi. Iya Grandma, Dara janji. Bagus. Dara dan Grandma sama-sama tersenyum. Dara senang sekaligus merasa lega saat semua keluarga memberi izin serta restunya untuk dia lanjut sekolah di London. Dara berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan mengecewakan keluarganya. Asteris. Hari demi hari berlalu. Semua aktivitas Dara berjalan dengan lancar. Dara juga sudah mulai menyusun barang-barang keperluannya untuk dia berangkat ke London. Bahkan untuk tiket, paspor dan yang lainnya sudah dia persiapkan. Dan hari ini seperti yang sudah Bian dan yang lainnya rencanakan. Bian akan mengadakan syukuran kecil-kecilan, sekalian berkenalan dengan semua keluarga dari Sanjaya. Acara syukuran sekaligus acara perpisahan dengan Dara. Bian juga sengaja mengadakan syukurannya di peternakan dan perkebunan, tepatnya di rumah bekas dadinya. Bian ingin membawa Dara dan yang lainnya Zarah. Bian juga mau mengenalkan Dara pada Momi. Begitu juga dengan kakek dan neneknya. Pagi-pagi tepatnya setelah selesai sarapan Dara dan yang lainnya sudah mulai sibuk menyiapkan diri untuk mereka berangkat bersama menuju Bandung. Acara syukuran akan dilangsungkan sore lanjut ke malam hari, dan besoknya Bian mau mengajak semuanya berkeliling perkebunan dan peternakannya. Perkebunan dan peternakan yang sudah sah menjadi milik Bian dan saat ini sedang mengurus penggantian nama dan yang lainnya. Princess, aku ikut mobil Aunty Dinia, ujar Ratu sambil membawa 2 kantong snack dan memasukkannya dalam mobil. Dara mengangguk. Ratu akan satu mobil dengan keluarga Aunty juga Eyang dan mbahnya. Sedangkan Dara mau ngikut mobil Bian bersama kakek dan nenek. Mereka yang berangkat dari Jakarta ada 5 mobil. Termasuk keluarga ayah dan Aunty Dara, juga keluarga Doni dan Dr. Anto beserta istri. Sedangkan orang tua Ratu juga keluarga Aunty Dilanya berangkat dari Bogor. Tin, Kak Dara ayo cepat, keburu siang. Ujar Fahrul tidak sabar. Iya Fahrul sabar, aku tinggal masukin tas lagi. Ujar Dara sambil memasukkan air mineral juga tasnya ke dalam mobil. Bian yang sudah masuk mobil hanya tersenyum saja melihat pacarnya yang terlihat sibuk saja dari tadi. Udah selesai sayang? Tanya Bian begitu Dara masuk mobil. Dara mengangguk. Iya sudah Pak, kita doa bersama dulu ya sebelum berangkat. Ujar Dara pada Pak Supir. Iya non Dara. Mereka kemudian doa bersama barulah mobil dijalankan.
Kelima mobil mewah itu perlahan tapi pasti meninggalkan rumah Yudi. Nek, kayak mau makan snack gak? Ini tadi Dara bawa banyak makan buat di perjalanan. Kalau mau minum juga ada. Mau dingin ada, hangat juga ada. Ujar Dara dari bangku belakang. Bian yang duduk di samping Dara tersenyum mendengarnya. Dia jadi teringat saat perjalanan pertamanya dengan Dara. Boleh deh nak, nenek juga suka ngunyah di mobil. Tapi nenek sukanya makanan rebusan, apa ada? Ada dong Nek, sebentar. Ujar Dara kemudian mengambil kotak bekal yang cukup besar. Ini Nek, ada telur rebus, kacang rebus dan ubi rebus. Ujar Dara memberikan kotak bekalnya. Alis Bian sampai terangkat melihatnya. Dara benar-benar mempersiapkan semuanya dan kali ini sangat komplit. Ini banyak banget nak Dara. Harus itu Nek. Kalau berpergian dengan orang tua, lebih baik begitu untuk jaga-jaga sekalian biar tidak bosan juga. Kamu benar nak. Kamu memang sangat perhatian bahkan untuk hal kecil sekalipun. Bian sangat beruntung punya pacar kamu. Nenek bisa saja, ujar Dara tersenyum senang. Bian juga tersenyum. Nenek benar sayang, aku memang sangat beruntung memiliki kamu. Bisik Bian. Ai, ujar Dara yang semakin tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Like, subscribe dan komen ya. Bersambung.